Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, teman-teman, di video kali ini di sini kita akan coba review terkait performa dari Redmi Note 10 Pro ini yang sudah di MIUI 13 stabil versi 13.0.4.0, teman-teman. Nah, di sini sebagai informasi saya sudah menggunakan aplikasi security versi terbarunya resmi ya. Ini bawaannya di versi 6.0.2, teman-teman. Yang sebelumnya sudah saya bahas juga ya. Terkait aplikasi security ini ya, seperti itu. Dan di sini kita coba lihat teman-teman ya, untuk di Redmi Note 10 ini yang sudah support bilah sisi ya. Nah, jadi posisinya itu ada di fitur spesial. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, itu bilah sisi di bagian dari pinggir kiri itu ada garis ya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kalau kita nonaktifkan dia hilang, kalau kita aktifkan dia ada. Nah, seperti itu ya, itu untuk bilah sisi atau sidebar. Nah, selanjutnya di sini untuk ukuran dari sistem ya. Nah, ini 13 GB teman-teman ya yang hijau. Jadi nggak ada penambahan. Masih sama seperti di saat kita coba install yang MIUI versi Mi Pilot ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba tes untuk tes AnTuTu benchmark teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat ya. Di sini belum saya uji dan langsung saja kita coba tes ya. Di sini saya percepat mungkin teman-teman. Nah, seperti ini. Dan di sini saya tanpa menggunakan mode performa dan lain sebagainya ya. Ini default bawaannya. Seperti itu. Kita coba lihat di sini ya hasilnya berapa untuk si Redmi Note 10 Pro ini yang sudah di MIUI 13 stabil ini di skor AnTuTu-nya teman-teman. Oke. Nah, ini dia teman-teman hasilnya di 335.000 teman-teman ya untuk skor AnTuTu-nya. Nah, kita lihat di sini dia itu CPU sama GPU seimbang teman-teman ya. Jadi 90.000 90.000. Nah, untuk di bagian GPU itu dapatnya cuman 30 ribuan ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi ya menurut saya di video sebelumnya kalau misalkan untuk performa si Redmi Note 10 Pro ini memang balance atau seimbang teman-teman, terbukti dari tes AnTuTu ini ya, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita coba di sini ya teman-teman, kita coba lihat untuk Geekbench 5. Nah, di sini untuk tesnya kita coba percepat juga teman-teman ya. Ini saya percepat karena agak lumayan lama juga untuk tesnya, seperti itu. Nah, kita coba lihat di sini skornya dari single core dan juga multi core-nya dapat berapa nih untuk si Redmi Note 10 Pro ini ya. Untuk single core di sini kita dapat 539 seperti itu, dan untuk multi core dia di 1507 teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba lihat di bagian GPU-nya atau Compute ya teman-teman di Geekbench ini. Ini untuk di bagian GPU-nya kita mendapatkan di OpenCL-nya itu di 1300 teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lihat di bagian GPU Max benchmark ya. Kita coba lihat di sini berapa FPS maksimal ya dan juga berapa FPS minimum. Nah, itu adalah skor GPU ya pada saat di Mi Pilot teman-teman ya. Nah, sekarang kita nggak tahu nih berapa skornya yang sudah di MIUI 13 stabil ini. Nah, kita coba lihat di sini FPS maksimumnya berapa nih. Nah, ini luar biasa teman-teman. Untuk Redmi Note 10 Pro ini dia FPS maksimumnya di 420 ya. Nah, untuk di FPS minimumnya itu dia stabil di 87, dan untuk FPS rata-ratanya ini terus turun ya. Sampai berapa nih ya, nanti kita nggak tahu. Kalau nggak salah ini sampai di 152an teman-teman ya, seperti itu, 150-an lah dia stabil. Nah, jadi ini dia teman-teman ya skornya. Tadi saya skip karena ada iklan. Nah, ini dia, jadi skornya masih tetap sama 1.200.000-an untuk GPU Max benchmarknya teman-teman, seperti itu ya. Kalau menurut saya sih ini udah cukup lah ya, udah stabil buat gaming. Kita coba lihat nanti di tes gaming ya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita akan coba tes atau kita coba lihat berapa kuat nih. Kita coba tes throttling. Kita lihat CPU-nya. Nah, CPU throttling nih teman-teman. Kita coba tes ya. Ini di sini juga saya percepat. Kita lihat grafisnya di sini teman-teman ya. Ini saya tanpa apa-apain tuh. Itu stabil ya, nggak ada yang merah sedikit pun. Ini bawaan tanpa oprek. Seperti itu teman-teman. Kita coba lihat di sini untuk maksimumnya dia 153 gips. Kemudian untuk di rata-ratanya dia 139. Kemudian untuk minimumnya dia di 130 ya. Agak kuning, tapi nggak orange atau merah ya. Ini stabil teman-teman.
Sesuai yang sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, ya kalau Redmi Note 10 Pro ini memang seimbang teman-teman. Mau dilihat dari body, layar, performa, dia seimbang seperti itu. Nah, dilihat dari grafisnya pun dia ya standar lah, aman gini kan. Nggak ada throttling yang begitu parah gitu kan, aman, seimbang gitu, stabil gitulah intinya. Untuk si Redmi Note 10 Pro ini di MIUI 13 stabil ini teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ya udah ini oke banget, kecuali kamera mungkin yang agak lumayan heboh ya di 108 megapiksel itu sih teman-teman. Nah, oke, sekarang di sini kita akan coba tes gaming dan kita akan langsung saja masuk ke dalam Genshin Impact teman-teman. Ya oke, teman-teman, di sini kita sudah masuk di Genshin Impact di Redmi Note 10 Pro. Di sini saya tanpa menggunakan fan cooler atau pendingin ya. Nah, di sini kita dapat berapa FPS tuh ya? 43 FPS, 45, dan dia memang nggak mentok sampai bisa di 60 FPS. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba lihat di sini, masuk dulu ke bagian pengaturan apakah dia tembus atau bisa masuk ke 60 FPS di pengaturan. Oke, ternyata dia bisa ya, tembus sampai di 60 FPS untuk di pengaturannya. Seperti itu. Pada saat gameplay dia tidak bisa tembus teman-teman ya. Jadi paling tinggi mungkin di sekitaran 45 ya, 40, nggak sampai ke 50-an FPS nih. Ya wajar aja sih teman-teman kalau dilihat dari SoC ataupun chipsetnya. Nah, ini udah kerasa anget juga nih, padahal barusan saya main ya, mulai gitu kan, jalan-jalan. Ini tadi tuh sebetulnya dipotong teman-teman, saya coba tes-tes dulu. Nah, ini baru berapa menit ya, ini udah agak tinggi nih, udah agak panas teman-teman. Jadi memang untuk game Genshin Impact ini perlu fan cooler atau kipas. Nah, ini seperti ini ya, contoh Memo DL05 yang andalan saya nih. Kalau misalkan dipakai buat main game itu enak banget ya. Nah, harus wajib kalau Genshin Impact itu menggunakan fan cooler teman-teman ya, seperti itu. Oke, sekarang next kita coba tes ke game selanjutnya, itu adalah PUBG Mobile. Nah, kita coba lihat di sini teman-teman untuk PUBG Mobile. Jadi seperti biasa, karena di Redmi Note 10 Pro ini mentoknya itu di grafis Smooth Ultra atau Balance Ultra ya, seperti itu. Ya, kita nggak bisa mengharapkan FPS yang tinggi. Di sini maksimal paling tinggi di 40-an FPS teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan. Kalau misalkan PUBG Mobile ya supportnya hanya sampai di 40-an FPS. Kalau teman-teman di sini yang sudah biasa bermain di ekstrim atau di 60 FPS, ini coba main di 40 FPS agak kewalahan nih teman-teman. Asli, agak kewalahan, jadi kurang nyaman gimana gitu kan. Kurang lincah gitu teman-teman ya. Nah ya, jadi ya memang seperti itu kalau PUBG teman-teman, mau di Poco X3 NFC dengan Snapdragon 732G, kemudian Adreno 618 ya, supportnya mentoknya seperti itu ya. Kalau di Redmi Note 10 sih dia bisa ekstrim ya, smooth ekstrim gitu. Itu udah bawaan dari Helio G95 teman-teman ya. Nah, kalau di sini ya seperti ini teman-teman. Untuk di Redmi Note 10 Pro ya, sama lah ya performanya untuk PUBG seperti di Poco X3 NFC ya. Ya oke, itu mungkin teman-teman ya di sini untuk tes di PUBG Mobile. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba tes game selanjutnya. Kita akan coba tes PUBG New State, teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk di PUBG New State, teman-teman. Ini berbeda nih dengan pas kita coba tes tadi di PUBG Mobile. Kalau misalkan teman-teman di sini ingin merasakan main PUBG 60 FPS, sebaiknya pindah bermain PUBG New State, teman-teman. Nah, ini dia sudah support sampai 60 FPS atau FPS maksimum di bagian settingnya, teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lihat ya, masuk ke dalam setting. Oke, kemudian ke grafis. Nah, di sini dengan menggunakan kualitas grafis ringan, kita bisa kebuka di maksimal. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini ya performanya hampir sama seperti di Poco X3 Pro ya. Dia itu mentok untuk FPS-nya di maksimal. Cuman kalau di Poco X3 Pro itu dia bisa ultra maksimal untuk kualitas grafisnya. Sedangkan di Poco X3 NFC ataupun di Redmi Note 10 Pro ini dia hanya support sampai di ultra dan tinggi ya, kualitas tinggi untuk FPS-nya. Kalau misalkan ringan dia kebuka menjadi maksimal untuk FPS-nya. Seperti itu teman-teman ya. Ini di Redmi Note 10 Pro tes bermain PUBG New State. Ini keren, nyaman banget, lancar banget, nggak ada masalah teman-teman. Di sini untuk PUBG New State dengan settingan ringan maksimal.
Pokoknya teman-teman di sini yang punya Redmi Note 10 Pro, mau itu di MIUI masih bawaan 12.5 ya, seperti itu. Nah, teman-teman coba saja ya. Itu sama sih performanya seperti ini. Dia bisa sampai di 60 fps. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih untuk gaming ini worth it lah ya. Seperti itu, kecuali PUBG tadi ya. Sayang sekali itu cuma ya bisa sampai di smooth ultra. Oke, itu teman-teman ya untuk gaming. Selanjutnya kita coba cek di sini untuk baterai. Waduh, ketabrak teman-teman ya. Oke, kita coba lihat ya untuk baterainya nih. Oke, selanjutnya di sini teman-teman kita coba ya. Tadi sudah tes dari Antutu, Geekbench, kemudian GPU Mark Benchmark, kemudian throttling gaming ya. Di sini kita coba lihat baterai nih teman-teman ya. Di sini tersisa 29% dan di situ sudah aktif ya di bawah teman-teman. Nah, ini 29% itu sudah aktif 23 jam. Nah, ini ya, meskipun di situ SOT-nya atau layarnya 3 jam atau 4 jam lah ya. Nah, ini kalau menurut saya baterainya cukup awet ya. Dari tadi pas begitu 100% penuh langsung saya coba uji tes ya seperti ini. Kalau menurut saya ini udah oke ya. Kemudian juga tadi saya coba rekam dengan menggunakan si Redmi Note 10 Pro ini untuk review Poco X3 Pro ya. Nah, mungkin nanti videonya tayang setelah video ini teman-teman untuk Poco X3 Pro. Nah, di sini tersisa ya sekitar segini dan itu di grafis kelihatan ada yang merah. Nah, itu ketika tadi saya rekam dengan kamera dari Redmi Note 10 Pro ini pada saat saya coba review Poco X3 Pro. Dia itu nukik banget, merah banget, jadi agak kelihatan boros banget pada saat penggunaan kamera. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya kesimpulan untuk baterai di Redmi Note 10 Pro MIUI 13 ini worth it lah, irit teman-teman. Lihat ya, seperti itu teman-teman, mantap pokoknya. Oke, selanjutnya teman-teman di sini saya akan coba simpulkan ya, ini simpulan akhir untuk Redmi Note 10 Pro di MIUI 13 stabil ya. Nah, kalau dilihat dari tadi dari Antutu ya, itu skornya hampir mirip lah ya sama di pilot sebelumnya seperti itu. Dan memang untuk si Redmi Note 10 Pro ini dia untuk performanya itu balance, seimbang teman-teman, stabil lah. Dilihat dari tadi juga Geekbench cukup lah ya. Kemudian CPU throttling itu sama sekali nggak kelihatan ada throttling kalau menurut saya. Jadi seimbang dan stabil. Seperti itu teman-teman ya untuk si Redmi Note 10 Pro ini. Jadi ya kesimpulan saya terkait performanya seperti itu. Gaming juga kalau menurut saya lancar lah ya. Kalau Genshin Impact ya sebaiknya harus menggunakan fan cooler atau pendingin seperti itu. Nah, untuk tes kamera nih di next video mungkin saya akan bahas khusus terkait kamera karena spesial nih ya. Untuk kameranya si Redmi Note 10 Pro ini dia 108 megapiksel dan banyak banget fiturnya. Jadi saya akan coba buat video terpisah teman-teman untuk tes kameranya. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk di next video mungkin saya akan tayangkan dulu untuk review Poco X3 Pro. Jadi teman-teman simak terus, subscribe biar tidak ketinggalan informasinya. Oke, itu saja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.